Haleluya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersuka cita kalau hari ini kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama, dan kita pasti akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Sekali lagi, kami mohon kerjasamanya kalau Bapak Ibu Saudara senantiasa diberkati lewat firman Tuhan yang didengar, bisa di-share, bisa di-like, dan juga waktu nanti di-upload di YouTube, bisa subscribe, dan juga menyalakan notification bell, sehingga setiap kali ada video yang baru, Anda dapat mendapatkan notification-nya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mengatasi Keputusasaan. Bagaimana kita bisa mengatasi keputusasaan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa tidak ada yang kebal terhadap masalah. Orang jahat dan orang baik itu menghadapi masalah. Perbedaannya adalah kita harus mengerti dari firman Tuhan bagaimana caranya kita mengatasi keputusasaan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon tuntunan Roh Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kalau sore hari ini kami kembali bisa mendengarkan firman Tuhan, mempelajari prinsip-prinsip firman Tuhan, dan kami tahu waktu kami terapkan itu memberi kekuatan bagi kami, tapi juga kami bisa pakai untuk memberkati orang lain yang juga mungkin sedang membutuhkannya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi sekali lagi, yang namanya masalah itu tidak membedakan orang. Hari ini kita akan belajar dari satu orang yang sangat diurapi Tuhan, yaitu dari Nabi Elia. Nabi Elia ini orang yang dipakai Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Dia pernah menahan hujan untuk tidak turun 3,5 tahun. Dia pernah menurunkan api. Dia juga kemudian menurunkan hujan kembali. Dia pernah berlari lebih cepat daripada kereta berkuda Raja Ahab. Dia juga pernah berjalan 40 hari 40 malam waktu dia mau menghadap Tuhan di Gunung Horeb. Tapi satu saat dalam hidupnya, dia pernah menghadapi kondisi yang berat sehingga dia putus asa, dia mau bunuh diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali waktu kita punya masalah, kita berkata, why me? Seharusnya kita realistis, kita bilang, why not me? Karena semua orang menghadapi masalah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, Anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia, dia menghadapi masalah. Dia menghadapi kekecewaan, dia menghadapi pengkhianatan, dia disiksa, mati di kayu salib. Nah, kita, pengikut-pengikutnya, juga tidak luput dari hal yang sama. Bahkan Alkitab menjelaskan, bad things happen to good people. Hal-hal buruk bisa terjadi kepada orang baik, dan sebaliknya ada hal-hal baik juga bisa terjadi kepada orang yang jahat. Di Matius 5 ayat 45 dikatakan, Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi hari ini kita akan belajar. Ini realitanya, kita masih hidup di dunia. Kita masih menghadapi masalah dengan orang-orang yang tidak sempurna yang ada dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan, kita diberikan firman Tuhan untuk kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengatasi keputusasaan. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 4, tadi saya sudah singgung tentang Nabi Elia, dia berkata seperti ini. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini peristiwa terjadi sesudah dia mengalami kemenangan besar. Dia membangkitkan kebangunan rohani terbesar, salah satu yang terbesar di Israel. Satu bangsa berbalik kepada Tuhan. Dia melakukan mujizat demi mujizat. Tapi sesudah dia mengalami kehebatan kuasa Tuhan, dia depresi dan dia ingin bunuh diri. Tapi hari ini kita akan belajar 4 hal yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Bagaimana kita tidak putus asa. Dan pada akhirnya, memang Elia tidak jadi putus asa dan dia dipakai Tuhan sampai pada saatnya dia diangkat oleh Tuhan. Naik kereta berapi ke surga. Yang pertama, jangan menyendiri. Kalau kita sedang menghadapi masalah, jangan justru memisahkan diri, jangan menyendiri. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi awalnya dia berdua dengan bujangnya, dengan asistennya, dengan pembantunya. Tapi kemudian dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Dia mau masuk ke satu padang gurun, dan dia tinggalkan bujangnya di satu wilayah di Yehuda, di wilayah di daerah Beersheba. Dan kita harus hati-hati. Kenapa? Karena setan itu dikatakan seperti singa yang mengaum-aum, mencari orang yang dapat ditelannya. Di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita suka lihat di televisi dokumentasi mengenai hewan pemburu, cheetah, harimau, singa, hewan-hewan ini selalu mengincar ternak yang terpisah dari kawanannya. Selama ternak itu masih bergabung dengan kawanannya,
Hewan pemburu ini akan susah untuk memangsa mereka. Dan taktik mereka adalah memisahkan dari kawanannya, lalu kemudian mengeroyok, lalu memangsa. Itu sebabnya waktu kita menghadapi masalah, jangan mengisolasi diri, jangan memisahkan diri, jangan menyendiri. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang bisa menguatkan kita. Dan faktanya adalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Di Yesaya 43 ayat 2 Tuhan berkata, apabila engkau menyeberangi air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi waktu kita menghadapi pergumulan, jangan putus asa. Kenapa? Karena Tuhan berjanji dia menyertai kita. Tuhan tuh tidak duduk di sorga, lalu kemudian dia lihat ke bawah gitu, saya pengen lihat nih, dia bisa lewati nggak masalahnya ya. Saya pengen tahu dia kuat atau tidak. Tidak. Tuhan menyertai kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Dan selain itu, Tuhan juga mengizinkan atau menyiapkan orang-orang yang lain yang juga akan menguatkan kita. Untuk Elia di 1 Raja-Raja 19 ayat 18, Tuhan berkata, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi waktu Elia merasa sendirian, dia udah putus asa karena tidak ada lagi orang yang seperti dia, yang begitu giat membela Tuhan, begitu giat menentang penyembahan berhala. Tuhan berkata ada 7.000 orang yang lain. Masalahnya adalah engkau tidak bersekutu dengan mereka. Engkau menyendiri, akibatnya engkau putus asa dan ingin mengakhiri hidupmu. Itu sebabnya saya motivasi kita. Memang kita tidak bisa bertemu secara fisik karena ada physical distancing, ada social distancing. Tapi puji Tuhan dengan teknologi informasi sekarang kita bisa berkomunikasi, bertemu, saling melihat lewat banyak fasilitas. Intinya adalah jangan menjauhkan diri, cari orang-orang yang bisa menolong kita untuk berdoa bersama-sama kita. Gereja kami hari-hari ini membuat doa. Kadang-kadang bisa 2 kali sehari, jam 9 pagi sampai jam 12, lalu jam 7 sampai jam 9 malam setiap hari. Kalau Bapak Saudara ingin mengetahui jadwalnya, nanti bisa menghubungi akun Facebook ini. Tapi intinya kami lakukan ini supaya apa? Supaya ada orang-orang yang membutuhkan bisa memperoleh kekuatan. Mereka mengerti bahwa mereka tidak berjuang sendirian dalam menghadapi masalah mereka. Pertama, ada Tuhan yang akan menyertai engkau. Tapi yang kedua, ada orang-orang lain yang juga sama-sama berseru kepada Tuhan supaya masalahmu ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya yang pertama, waktu menghadapi keputusasaan, jangan menyendiri. Jangan memisahkan diri dari orang lain. Lalu yang kedua, jangan merasa tidak berguna. Jangan merasa tidak berguna. Kenapa? Karena ini tipuan setan. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 tadi Elia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi Elia merasa apa yang saya lakukan ini tidak mengubah apapun. Nenek moyangku melakukan sesuatu, tidak ada yang berubah. Aku melakukan sesuatu, tidak ada yang berubah. Jadi tidak ada gunanya lagi aku melanjutkan hidup. Ini tipuan besar, ini tipuan setan. Dan ingat di Yohanes 8 ayat 44b, setan itu pendusta. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi waktu setan berkata kepadamu, kau gak ada gunanya lagi, udah akhiri saja pernikahan ini, akhiri saja hidup ini, akhiri saja usaha ini, akhiri saja pelayanan ini, apapun itu, jangan mau dengar tipuan setan. Kenapa? Karena selama Tuhan masih memberi nafas hidup, artinya kita masih ada gunanya. Tuhan masih mau pakai hidup kita untuk memberkati orang lain. Bagi Tuhan, selama kita masih diberi kesempatan, artinya Tuhan masih melihat kita bisa dipakai olehnya. Saya pernah kenal, ini sebenarnya angkatannya orang tua saya, seorang misionari di Zambia. Sebelum beliau dipanggil Tuhan menjadi seorang misionari, pelayan Tuhan di Zambia, beliau pernah mengalami masalah yang begitu berat dan sampai minum 1 botol obat tidur. Apa yang terjadi? Malamnya dia minum obat tidur, dia pass out, paginya ternyata masih bangun. Jadi luar biasa. Biasanya orang makan 5-6 butir mungkin sudah langsung dipanggil Tuhan, selesai. Game over, tapi dia minum 1 botol, 1 genggam penuh, ternyata masih hidup. Dan singkat cerita, dia bertobat, dia serahkan hidupnya melayani Tuhan, dan menjadi hamba Tuhan misionari di Zambia. Artinya apa? Ternyata Tuhan masih punya rencana, memakai anak Tuhan ini, hamba Tuhan itu menjadi berkat bagi orang-orang di Zambia. Tapi setan menipu dia, sehingga dia hampir mengakhiri nyawanya. Dan saya berdoa, kalau ada yang berpikir untuk mengakhiri sesuatu yang dari Tuhan, stop, hentikan itu. Kenapa? Karena Tuhan masih bisa pakai engkau. God has not finished with you. Tuhan masih punya rencana untuk engkau. Jadi yang kedua, jangan pernah merasa tidak berguna. Tuhan masih mau pakai kita. Lalu yang ketiga, jaga tubuh tetap kuat. Waktu kita menghadapi masalah,
Kita harus atasi keputusasaan dengan menjaga tubuh kita tetap kuat. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 7 dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh Elia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi rupanya Elia ini sudah mau bunuh diri dengan cara tidak makan sampai mati. Jadi dia masuk ke padang gurun, tidak bawa bekal apa-apa, dan tidak ada firman Tuhan. Bedanya dulu, waktu dia disuruh pergi masuk ke padang gurun, ke tepi sungai Kerit, ada perintah Tuhan. Tuhan akan mengirim burung gagak untuk memberi dia makan. Tapi kali ini tidak ada perintah Tuhan, atas inisiatifnya dia masuk ke padang gurun, dia akan mati kausan, mati kelaparan. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Kalau dulu burung gagak yang dikirim, lalu kemudian ada janda sarfat, sekarang sorga langsung yang memberi dia makan. Malaikat Tuhan langsung yang memberi dia makan. Dan makanannya ini bukan sembarang makanan. Hanya dikasih 2 kali, sanggup memberi kekuatan tidak makan 40 hari. Hemat banget ya. Siapa yang mau gitu ya, makan cuma 2 kali untuk kehidupan 40 hari. Tapi intinya ini makanan bukan junk food. Ini makanan sehat. Ini makanan dari sorga. Ini bicara apa? Kalau Elia tidak kuat tubuhnya, dia tidak akan bisa berjalan bertemu Tuhan. Dia tidak akan bisa melewati pergumulannya. Nah, seringkali waktu kita menghadapi masalah, kita tidak rawat tubuh kita. Orang stres, apa kompensasinya? Begadang sampai malam. Makan junk food. Akibatnya apa? Sesudah masalahnya selesai, masalah baru timbul. Kolesterol tinggi, gula darah naik, overweight. Akhirnya apa? Stresnya nambah lagi. Stres yang baru datang lagi. Ada satu pepatah Latin kita mungkin tahu, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Atau terbalik ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kalau tubuh kita sehat, jiwa kita kuat. Artinya kalau tubuh kita tidak sehat, jiwa kita lemah. Itu sebabnya kalau kita menghadapi pergumulan, tetap rawat tubuh kita, tetap jaga kesehatan kita. Cukup istirahat, makan makanan yang sehat. Ya memang sekarang agak dibatasi berolahraga, tapi gerak badan. Intinya, jangan sampai bait suci yang Tuhan percayakan kepada kita, tubuh kita ini rusak. Karena kita depresi, karena kita stres, kita pakai narkoba, kita minum minuman keras, kita merokok, kita merusak tubuh kita. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu justru akan menambah masalah. Dan waktu Elia makan makanan itu, dia kuat. Dan yang keempat, dia kuat untuk apa? Menemui Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi dia berjalan cukup jauh. 40 hari 40 malam itu bisa ratusan kilometer. Tapi dia lakukan itu untuk apa? Untuk dia bertemu dengan Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang jauh dari Tuhan, tapi ambil langkah bertemu dengan Tuhan. Dan saudara, Bapak Ibu pasti tidak perlu jalan 40 hari 40 malam. Dia hanya sejauh doa. Waktu kita datang kepadanya, kita berdoa kepada dia dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan segera menemui kita. Dan waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita datang bertemu Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Kita bukan hanya sekedar datang untuk kecewa, marah, curhat kepada Tuhan. Yang paling penting adalah waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita harus mendengar suara Tuhan. Dan itu yang Elia alami di 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Jadi Tuhan datang dan berfirman. Apa isinya? Ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel, mengurapi Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi ternyata Elia masih punya 3 tugas penting. Mengurapi 3 pemimpin besar, 3 penerus negara adik kuasa Aram, negara adik kuasa Israel, dan penerus pelayanannya. Jadi saya percaya setiap kali kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan menyampaikan betapa kita penting bagi Dia. Betapa Tuhan masih mau pakai kita. Betapa bahwa kita ini tidak sendirian. Dan singkat cerita, Elia taat dan Elia masih melakukan hal-hal ini. Dan bukan hanya itu saja, dia masih melakukan banyak hal hebat. Sampai akhir kitab 1 Raja-Raja.
Kapan dia dipanggil oleh Tuhan naik ke surga? Di kitab 2 Raja-Raja. Artinya dia harus selesaikan satu kitab. Finish, tuntas. Baru waktunya tiba. Nah, saya percaya kita masing-masing punya kitab kehidupan yang harus kita lewati, harus kita tulis. Dan jangan selesaikan kitab itu sebelum waktunya Tuhan. Dan saya percaya caranya adalah kita datang kepada Tuhan, kita tanya, Tuhan, apa lagi yang Tuhan mau aku kerjakan? Kalau Tuhan masih beri aku kesempatan, apa lagi yang harus aku kerjakan? Dan Tuhan pasti bicara. Dan saya berdoa supaya 4 hal ini bisa menguatkan kita. Yang pertama, waktu kita menghadapi masalah, jangan putus asa. Untuk menghadapi keputusasaan, jangan menyendiri. Jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah, persekutuan sesama orang percaya. Orang-orang yang bisa menguatkan kita, menolong kita, mendukung kita. Lalu yang kedua, jangan merasa tidak berguna. Ada yang berkata jam yang rusak saja, bukan jam digital ya, jam analog ya, paling tidak 2 kali sehari masih menunjukkan waktu yang tepat. Apalagi kita, manusia yang masih hidup, masih bisa produktif, masih bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan pasti bisa pakai kita. Lalu yang ketiga, jaga kesehatan kita. Jaga tubuh kita tetap kuat. Ingat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi yang kedua, ini bait suci Tuhan. Ini bait roh Allah. Waktu bait Allahnya kuat, roh Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat melalui kita. Dan yang terakhir adalah kita harus bertemu dengan Tuhan. Lewat doa-doa kita bertemu dengan Tuhan untuk mendengar suaranya. Dan saya berdoa hari ini juga, Tuhan kuatkan kita. Saya tidak tahu permasalahan yang Bapak Saudara hadapi, tapi ingat, jangan putus asa. Jangan menyerah. Bunuh diri itu adalah solusi permanen untuk masalah yang temporer. Jangan selesaikan secara permanen. Tuhan bisa selesaikan masalahmu yang sementara. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kisah yang luar biasa bagaimana Tuhan memulihkan Elia. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau bisa memulihkan kami semua Tuhan. Baik yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Hamba-Mu sungguh berdoa Tuhan. Tidak ada yang putus asa, tidak ada yang menyerah dalam kehidupan ini Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan selalu menyertai kami. Tapi juga ada orang-orang yang akan Tuhan kirim menguatkan kami. Menopang kami untuk melewati masa-masa sukar ini. Dan kami juga Tuhan mau terus Tuhan Yesus berjalan mendengar suara Tuhan. Datang kepadamu, beribadah, menemui Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus juga untuk menjaga tubuh ini, bait suci ini Tuhan. Tetap sehat, tetap kuat Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Tuhan pakai kami untuk melakukan banyak hal bermanfaat bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi keluarga kami, bagi masyarakat sekitar kami, dan terutama bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami terus tiap hari berdoa, kami bawa semua petugas medis Tuhan. Para dokter, para perawat, para petugas lab, para petugas administrasi rumah sakit yang bertugas, yang merawat pasien yang menderita COVID-19. Tuhan yang memberkati mereka dengan daya tahan tubuh yang kuat. Berkati juga keluarga mereka Tuhan, diberikan ketenangan, damai sejahtera. Kami berkati juga pemerintah kami, Presiden kami, Pak Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf, semua kabinet menteri yang mereka pimpin, dan juga pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan pengajaran firman Tuhan sore hari ini. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya. Bapak Saudara bisa like, share, dan juga nanti waktu di-upload di YouTube bisa mensubscribe dan juga menyalakan notification bell. Sehingga setiap kali ada video yang di-upload, Bapak Saudara bisa mendapatkan informasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.